Halo semuanya, kembali lagi di Babysik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Hore. Oke, nah kali ini Kak Edi akan ngebahas materi tentang bab kelas 12 ya. Materi kelas 12 yaitu bab pertumbuhan berkembangan. Cuman Kak Edi di sini ngebahasnya khusus tentang hormon auksin ya. Oh ya, jangan lupa bagi kalian yang belum gabung di channel Kakak yang luar biasa dan kece ini ya. Yuk, tombol subscribe-nya langsung diklik-klik dan tombol loncengnya juga jangan lupa di tong-tong-tong gitu ya, biar bunyi nanti loncengnya ya. Oke, langsung aja ke pembahasannya ya. Hari ini kita bahas tentang auksin ya. Nah, kalau kalian nanti ketemu dengan bahasa auksin, auksin itu punya nama lain ya. Nama lainnya adalah IAA ya. Nama lainnya adalah IAA atau kalau kita buka kepanjangannya adalah ini bahasa Inggris ya, yaitu indol asetik acid. Indol asetik acid atau kalau di bahasa Indonesia kan namanya adalah asam indol asetat ya kan. Asam indol asetat ini merupakan nama lain dari hormon auksin di mana dia merupakan turunan dari asam amino. Turunan dari asam amino jenis apa nih? Jenis triptopan. Kalau kamu belum tahu triptopan itu apa, maklum karena kamu belum belajar di bab 3. Nanti kamu bab 3 akan mempelajari tentang jenis-jenis asam amino. Next. Terus tempat sintesisnya di mana Kak kalau hormon auksin ini? Kebanyakan yang namanya sintesis auksin di bagian meristem. Ya, di bagian meristem ujung-ujung atau nama lainnya meristem apikal yang letaknya di ujung-ujung. Boleh itu ujung batang, ya kan? Boleh itu di bagian ujung akar dan juga di bagian bunga. Kan di pucuk-pucuk, di ujung-ujung, ya kan? Ada di bagian tunas muda, ya. Pokoknya di bagian ujung-ujung deh, gitu ya. Nah, fungsinya apa Kak kalau yang hormon auksin ini? Sebenarnya dia bersama-sama dengan kalau secara umum, Kakak bahasnya secara khusus dulu ya. Kalau secara khusus, dia itu suka dibahas di bagian pemanjangan sel. Jadi, auksin ini kalau pembahasan secara khusus suka ngomongin yang namanya pemanjangan sel. Dari yang tadi biasa jadi lebih panjang ya. Itu untuk secara khususnya. Kalau secara umumnya ya, dia sama dengan kayak gibberellin dan sitokinin, yaitu sama-sama mendukung untuk proses pertumbuhan sel atau pertumbuhan tanaman, sama aja ya. Nah, itu untuk pembukanya dari hormon auksin berupa nama lainnya, tempat di mana dia dibentuk atau disintesis, serta fungsi khusus dan fungsi umumnya ya. Nah, sekarang Kakak akan bahas tentang beberapa kaitan di beberapa soal atau penjelasan saat ngomongin yang namanya hormon auksin ya. Oke, nah seperti yang kalian lihat di sana ada pertama kali Kakak arahkan kalian ke pembahasan tentang etiolasi. Nah, nanti kamu akan semakin familiar dengan kata etiolasi ketika kalian sudah masuk di bab pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ya. Etiolasi ini adalah suatu kondisi ya, kondisi pertumbuhan, di mana kondisi pertumbuhan di tempat ya, di tempat kurang cahaya, di tempat yang kurang cahaya, atau mungkin kita bilangnya lebih tepatnya gelap ya. Pertumbuhan di tempat gelap itu bagus nggak sih Kak? Ya nggak bagus lah, kan tanaman harus fotosintesis ya kan. Tanaman harus melakukan fotosintesis biar apa? Biar dia punya energi untuk pertumbuhannya lah. Kalau tanaman itu nggak dapat cahaya gimana? Nggak bisa fotosintesis, dia akan semakin kehilangan nutrisinya, sedangkan dia harus tetap tumbuh ya kan. Lama-lama gimana? Ya nanti punya ciri-ciri. Jadi tanaman yang mengalami etiolasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-ciri utama yang paling gampang diamati adalah batangnya panjang. Batangnya panjang. Tapi walaupun dia batangnya lebih panjang, tapi lemah. Batangnya panjang dan lemah. Kemudian daunnya menguning atau ada yang bilangnya daunnya pucat. Beda-beda ya, ada yang ngomongnya pucat atau menguning. Alias daunnya gara-gara nggak pernah dipakai untuk fotosintesis sehingga mengalami degradasi sel-sel klorofil di dalam daunnya ya. Dan cepat mati ya, alias
kan dia nggak punya energi sehingga otomatis lebih cepat mati kalau yang etiolasi. Itu kalau yang namanya etiolasi. Oh ya, kakak lupa, ciri khas dari auksin adalah, di sini ya kakak buatin ya, ciri khas auksin adalah kerjanya, aktivitasnya atau kebiasaannya itu, aktivitasnya dihambat oleh cahaya. Dihambat oleh cahaya. Tadi kakak ulang, auksin tidak suka sama cahaya. Nama lainnya itu auksin tidak suka cahaya. Kalau dia tidak suka cahaya, maka aktivitasnya akan semakin maksimal. Ingat yang di sini tadi, fungsi khusus dari atau peranan khusus dari auksin adalah menyebabkan yang namanya suatu fenomena berupa pemanjangan sel. Selnya akan lebih panjang. Makanya kalau kamu lihat di sini tadi, dalam kondisi gelap alias tidak ada cahaya, maka auksin akan lebih banyak diproduksi pada bagian ujung-ujungnya dan menyebabkan batangnya lebih panjang. Namun karena tidak ada cahaya, lama-lama panjang tapi tidak ada pengokohnya atau nutrisinya lemah sehingga dia lebih cepat mati, lemah. Batangnya panjang namun lemah. Itu ya untuk auksin. Next, sekarang kita bahas yang kasus batang bengkok ke arah cahaya. Ini kan ada orang yang ngomong, kok tanamannya ke arah cahaya ya? Kenapa itu bisa mengarah ke cahaya ya? Itu bagian ujung. Karena kita sekarang bahas auksin, maka fokuskan pikiran kamu ke bagian ujung. Nah, di sini kakak ngomongnya ujung batang. Nah, saat di ujung batang, ini kakak hapus dulu ya. Ini ujung batang nih. Ujung batang. Di bagian ujung batang ada banyak auksin. Jadi yang warna biru ini, ini namanya auksin. Ini ujung batang. Ujung batang ya, ujung batang banyak mengandung auksin. Nah, ketika ada cahaya di sebelah kanan, nih cahaya kakak kasih nih, cahaya di sebelah kanan gambar ya. Ini ada cahaya. Maka ingat yang tadi di awal, auksin tidak suka cahaya atau aktivitasnya dapat dihambat jika ada cahaya, gitu kan? Karena cahaya mengenai bagian sebelah kanan, atau kakak jelasin gini lagi biar lebih jelas. Nah, cahayanya diarahkan ke bagian kanan, maka nanti auksin yang letaknya tadi di sebelah kanan akan berpindah. Kalau tadi awalnya mungkin kayak gini aja ya biar lebih jelas gambarnya. Ada 2 lapis. Nah, auksinnya yang di sebelah kanan itu pindah ke bagian sebelah kiri atau distribusinya menjadi tidak rata. Kalau kamu lihat gambarnya jadi seperti ini. Jadi distribusi auksin itu pindah ke bagian sebelah mana? Sebelah kiri. Karena sebelah kanannya ada cahaya. Jadi yang tadi di kanan pindah ke kiri. Tuh, distribusi auksinnya pindah ke kiri karena di sebelah kiri cahayanya tidak terlalu banyak sehingga dia bisa maksimal tumbuhnya. Ingat, gara-gara auksinnya pindah ke sebelah kiri menyebabkan pertumbuhannya tidak sama rata, alias pertumbuhan yang di sebelah kiri lebih maksimal, batangnya lebih panjang. Makanya dia jadi bengkok. Nih, ini yang sebelah kiri tadi nih, sebelah kiri jadi lebih panjang segini, sedangkan yang sebelah kanannya mungkin ada auksin tapi sedikit sehingga dia kalah, sehingga seolah-olah dia tumbuhnya ke arah cahaya. Kenapa kayak gitu? Gini logikanya, ini kan awalnya tingginya sama nih, kakak pakai filosofi ya. Ini pertama segini sama nih tingginya, gara-gara auksinnya pindah ke sebelah kiri kan jadi begini tumbuhnya ya kan tumbuh tuh, yang kiri lebih panjang, yang kanan lebih pendek. Kalau ini ada 2 kasus, kamu bayangkan pakai filosofi, ini gini, sama tingginya kemudian dia makin panjang. Lama-lama ini kedorong nggak ini? Kedorong gini kan, jadi kedorong. Yang ini diem aja, cuma lama-lama dia kayak ngedorong, jadi bengkok. Gitu kan, nah kurang lebih seperti itu. Yang banyak pasti ngedorong yang lebih pendek, kan gitu. Sehingga bentuknya dia seperti ini. Karena yang sebelah kiri pertumbuhannya lebih panjang. Ini kan mau lihat gambarnya, ini kan lebih panjang. Ini yang sebelah kiri, ini mungkin L1 ya, panjang yang sebelah kiri. Yang ini L2 atau panjang yang sebelah kanan. Ya kan? Jadi dia lebih panjang yang sebelah kiri sehingga yang sebelah kanan kedorong dan menyebabkan pertumbuhan batang yang menjadi bengkok ke arah cahaya. Gara-gara apa nih kasusnya? Gara-gara adanya kasus distribusi auksin. Distribusi auksin yang tidak merata.
Ditambah lagi gara-gara auksin memang nggak suka cahaya, makanya dia pindah ke yang sejuk gitu ya, yang tidak ada cahaya. Next, terakhir untuk penjelasan auksin, kakak akan bahas tentang kasus dominasi apikal. Ingat, auksin sangat suka di daerah ujung, jadi ini apikal, nama lain dari ujung. Yang namanya ujung itu adalah tempatnya auksin atau banyak banget auksin di sana. Kalau auksin banyak banget, auksin dalam kondisi sangat banyak atau kadarnya sangat banyak, jika kadar auksin berlebih, kadar auksin di ujung itu sangat banyak, maka nanti tanaman itu cenderung tumbuhnya ke atas terus. Bagian kanannya itu dihiraukan, sehingga nanti dominasi apikal ini bisa menghambat ya, secara tidak langsung bisa menghambat pertumbuhan ke arah samping, yaitu pertumbuhan apa? Pertumbuhan sekunder atau nama lainnya lateral. Sehingga nanti tunas-tunas yang di samping itu juga kehambat tumbuhnya gara-gara auksin mendominasi. Mendominasi berarti menguasai. Ujung-ujungnya itu aktif semua. Jadi pertumbuhan atas, bawah, ujung-ujung itu semua maksimal, tapi yang bagian sampingnya atau horizontalnya kalah karena dominan kan, menguasai gitu. Dan ini sangat tidak bagus ya, karena kalau terjadi dominasi apikal maka terjadi secara tidak langsung ketidakseimbangan di dalam hormon-hormon tumbuhan itu sendiri, dan otomatis nanti jadi ya nggak bagus karena tumbuhnya ke atas terus, kan dia butuh yang namanya pertumbuhan ke samping gitu ya. Oke, cukup sekian penjelasan kakak untuk yang namanya hormon auksin ya. Kurang lebih untuk penjelasan fullnya seperti ini, kalau bisa kamu amatin ya. Jadi kata kuncinya adalah auksin tidak suka cahaya, auksin sukanya di daerah ujung ya kan, kemudian auksin sukanya panjang. Jadi kata kuncinya kakak ulang, auksin cahaya, tidak suka cahaya, suka di ujung, pemanjangan sel. Kata kuncinya cuma 3 saja, dan ini merupakan peristiwa-peristiwa yang sering banget dibahas. Oh ya, kakak lupa, nama gerakan ketika batang itu bengkok ke arah cahaya, nama lainnya apa? Masih ingat nggak? Pertumbuhan, di mana dia pertumbuhannya mengikuti arah rangsang. Nama lainnya adalah fototropisme. Fototropisme. Gerakan tumbuhan menuju ke arah rangsangan berupa rangsangan foto, yaitu cahaya. Oke, sangat simpel ya untuk dipahami. Ini cuma ngomongin auksin loh ya, belum ngomongin yang lainnya. Oke, bagi kalian yang suka, mungkin kan bisa pahami lagi, bisa diputar ulang untuk penjelasan dari awal sampai dengan akhir. Ya, jangan lupa kata-kata kunci yang sudah kakak ajarkan. Cukup dulu, kakak tutup. Bye-bye.